Yuk atau tidak? Ya boleh, kita nggak usah tegang-tegang. Iyalah, sana mimbar pergaulannya nanti akan. Langsung ke situ. Balik kanan. Balik kanan, balik sini. Tapi tetap di situ. Ya, tetap di situ berdiri. Demikianlah dua sepasang yang telah diikat, mengikat janji di depan melalui hamba Tuhan memberkati. Kemudian mereka di gedung dengan segala keceriaannya setelah mendapatkan ulus hela, mandar, parkobas, ya, mereka pun mau menyanyi agar saudara-saudaranya mau memberikan tanda sukacitanya dengan lagu Dua Gadis Sada. Mari kita nyanyikan. Dua Gadis Sada. Buka. 1, 2, 3. Dua holong ngasada, holong mirang holong dan dua rohan ngasada. Dua rohanu ngadomu di padomu Tuhani. Hona dongaku gabe. Dongan mekel dongan susah. Dongan mekel dongan susah. Unang behita masirang. Saling ditolong. Terus mereka berdoa meminta keturunan sebagai berkat keluarga. Puji Tuhan, mereka dikaruniai 2 orang anak, 1 orang putri. Silakan Om Edu untuk mendampingi melihat posisi, ya, 1 orang putri. Girda. Ya. Oh, saya. Ya. Putri. Ya. Dikaruniai oleh Tuhan. Oh, anaknya. 2 anak, 1 putri. Kira-kira posisinya apakah masih tetap seperti itu? Anaknya mau di mana? Udah bisa dilepas. Enggak, tetap. Nah, ini ya, enggak, boleh terserah, boleh dilepas, boleh anak di tengah. Kira-kira bagaimana posisi anak di antara ini? Posisinya di mana nih? Anaknya di pinggir atau di tengah? Kira-kira bagaimana berdirinya? Nah, coba diatur dulu. Belah sini aja. Biar gitu. Iya. Oke. Ya, puji Tuhan, mereka dikaruniakan ya 2 anak, 1 putri dari doa yang Tetangganya. diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, akhirnya mereka pun anak-anaknya mulai bertumbuh, ya, bekerja, bahkan berumah tangga dan menikah. Ya. Dan yang 1 ke Papua, Edu dengan istrinya, bapaknya di sini. Oh gitu. Ya, istri. Oh, oke. Lain Dodi. Ke Papua, yang 1 ke Kalimantan. Ke Kalimantan. Nah, boleh di sini. Sana Pak, sana Pak. Kalimantan. Istrinya belum ada yang Kalimantan. Belum. Memang belum ada. Ini barunya di Jakarta aja. Jakarta. Mereka akhirnya bersama berdua. Beda makmur di kota. Berdua kembali. Puji Tuhan. Diri Pak, kenapa? Kalimantan. Gak apa-apa, berarti. Lu duduk aja. Duduk aja. Nanti Natal. Setelah sekian tahun terus bergumul didoakan agar keluarga ini diberikan berkat keturunan, tidak terus setia baik ke orang tuanya maupun anaknya maupun parumainnya.
bahkan didoakan juga di tim doa bertahun-tahun. Puji Tuhan 4 tahun berikutnya lahirlah di Papua. Mana itu Rere? Rere mana? Rere sini. Inang Rere. Ambil ininya tempat duduk. Guruku. Puji Tuhan lahir. Kalau nggak jauh umurnya mau jadi ini. Opung Borunya pun melihat ke Papua sama Opung Boru jalan-jalan. Oh, dua-duanya. Cocok jadi artis. Si Matua. Si Pangalan. Tidak lama berikutnya pindahlah dari Papua ke Makassar. Mana? Pindahlah ya, baliklah, nggak ikut Opung Borunya, balik ikut ke Makassar, Opung Borunya kembali ke Bandung. Bandung, wah, parah ini. Di Bandung saya terus tinggalkan Sorangan. Mulai ada masalah ditinggalkan Sorangan, mulai ada perasaan kecemburuan sudah mulai terjadi, ditinggalkan sendiri. Datang bule. Perasaannya mulai cemburu. Aduh, cemburu perasaannya tadi mulai ditinggalkan. Sebulan lagi datanglah, dijemputlah ke Makassar karena sudah tidak tahan lagi. Dijemput ke Makassar lagi. Kenapa dijemput ke Makassar? Ini teh Ya, curhat. ketemu dulu. Ketemu dulu. Bisa. Akhirnya pulang ke bidang si Matua. Nyanyi di Narosi Matua. Ya, nyanyilah kita Dina Rosi, Mas. Nyanyi. Narosi Matuanku Mandulo Borunai Iwando Yekelari Nasari Mekel Suping Mahalongga Inang Nidar Ganami Nidareke Tinggal lagi cucunya. Pulanglah ke Bandung. Dulunya sama. Ya, Queen ditinggal lagi. Ya, tinggal lagi. Rupanya pitcall terus sama cucunya. Rindu lagi Opung Borunya sendiri pergi ke Makassar. Ya cukup lama. Bagaimana perasaan Opung Borunya ini sebulan ditinggalin dia. Iya, jadi masak sendiri, makan sendiri, semuanya sendirilah. Makan sendiri. Tidur sendiri. Tidur sendiri. Akhirnya dan 2 kali aku bermimpi katanya dari Makassar. Imannya kuat bagaimana iminnya? 2 kali. Wah, ini bahaya ini kayak pikirannya seperti itu. Tidak percaya lagi dengan bahwa kita tim doa. Saking itu gangguan. Mulai ada masalah. Ada masalah mulai dalam arti disinilah ketika kita jauh ada masalah muncul dari otak ibu itu sendiri. Ada perasaan. Ada perasaan. Ya, karena iblis tidak akan pernah Kasih celah sama iblis. Ya, sehingga mungkin hanya di kepala apa bayangan di kepala ya, tapi bisa saja iblis mulai masuk. Dan memang potensi tergoda tinggi. Iya, kan namanya ditinggal. Betul ya, Mang ya? Nah, ini artinya apa? Fakta yang artinya potensi itu hanya satu. Tapi hati kita yang mengikat lebih daripada Allah itu sendiri, itulah yang kemarin disebut dengan Allah cemburu.
Orang tua itu adalah Allah yang dilihat. Enggak, cemburu Ya. tadi beda. Dan Allah itu kemarin disebut Allah pencemburu. Bagaimana sejarah Allah menunjukkan Allah pencemburu? Ya, dia menugaskan nabi yang naposonya, tapi masih muda, yang lahir di utara di 2 suku. Dia disuruh melayani di 10 suku, ya Samaria, Israel Utara, untuk kawin sama namanya perempuan Sunda. Iya, Namanya Gomer. Gomer. Dia nabi kecil, nabi besar itu Yesaya, Yeremia, dan ini nabi kecil. Ada yang tahu siapa nabi itu? Allah menyuruh kamu Hosea. ngawini Hosea. Hosea. Bisa baca di Hosea 1 ayat 2. Dia Hosea 1 ayat 2. Ya, siapa yang bisa baca Hosea 1 ayat 2? Bagaimana Allah mencatatkan sejarahnya bahwa dia pencemburu dan ada model. Hosea pada saat itu masih anak muda. Ya. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Demikianlah Tuhan. Cemburunya Tuhan. Ya, cemburu Tuhan mau digambarkan. Sampai dia melihat Israel 10 suku yang sekarang dikenal Israel yang hilang. Ya. Karena apa? Setelah ditaklukkan Asyur, Ya. bangsa-bangsa lain dicampur di situ. Begitulah cara Asyur untuk menduduki suatu dudukan teritori. Diambil dari suku ini di sini, ini dipindahkan ke sana, sehingga kepercayaan 10 suku itu yang di Samaria, akhirnya sinkritisme itulah yang kita bahas kemarin itu. Bahkan suku itu hilang sekarang, yang tinggal Yehuda, Yahudi. Itulah yang ada sekarang. Ya. Sekarang itu tinggal Yehuda, Daud, Yahudi, dari situ itu. Itulah yang tertinggal dari suku-suku Yakub ini. Ya, itulah yang pulang kembali. Nah, Allah pencemburu. Bagaimana Allah mencatat tadi? Bangsa yang disebut tadi itu Israel. Nah, itulah sehingga dia sampai menugaskan, kawinilah perempuan sundal, agar ada perempuan sundal ini siapa? Israel, yang mencampur keyakinannya, yang mencama orang lokal sama yang lain. Kita tidak sadar kadang-kadang ketika perhatian kita, hati kita lebih terikat bahkan ke cucu kita. Jangan-jangan kita sudah bersundal. Jangan-jangan kita sudah bersundal. Lebih daripada Tuhan. Lebih daripada Tuhan. Saya tidak menuduh, tidak menuduh, hanya ya. Karena apa yang kita ikat di dunia ini, hati kita terikat. Iya, terikat di surga. Kalau hati kita terikat dengan uang kita, harta kita, ya itulah hati kita. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Harta itu bisa orang, cucu, ya. Video. Itulah yang terjadi ditinggal. Ada kecurigaan. Nah, ini refleksinya di kita. HP pun bisa demikian. Ya, kita tidak sadar terkadang kita berdoa, ada notifikasi, mata kita terbuka. Jangan-jangan kita sudah bersundal di mata Allah. Jangan-jangan. Ini refleksi daripada kita. Apa salahnya kalau kita tunggu dulu, nanti sudah selesai ibadah baru kita lihat? Iya. Ya. Di gereja ibadah juga. Di gereja ibadah. One way. Ya. Betul nggak bahwa kita seperti si Gomer si Hosea tadi disuruh, jangan sampai Allah menyuruh hambanya mengingatkan bangsanya karena bersundal, dan kita adalah bangsa pilihannya, kita pun bisa terjebak dengan persundalan zaman modern ini. Kita tidak sadar Allah pencemburu, dan ini yang mesti diingat. Ya, jadi demikian khotbahnya. Kenapa saya bawakan khotbah ini? Karena saya teringat dengan Porus JS, Justin Siombing. Jamitahon ngulumi, nguluhon jamitani. Jadi jamitakinak kinga nguluku deh. Nah, jamitahon dangadong na menyingkung apa dasih, tapi poinnya Allah pencemburu. Ya, pas. Amin. Mau Amin. yang baik. Terima kasih ya Tuhan, kami memahami. Amang pendeta kami kemarin menyatakan Allah pencemburu, tapi hari ini kami semakin bisa mengenal
Bagaimana Allah pencemburu itu juga ada di tengah-tengah kami, mengancam kehidupan kami, mengancam keyakinan kami, mengancam kekekalan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah ya Tuhan dalam acara singkat kami ini, dalam ibadah khotbah yang singkat ini, membukakan hati pikiran kami ya Tuhan. Kami setia kepadamu, kami berjanji kepadamu, biarlah Engkau Tuhan Allah yang kami kenal, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus, Tuhan yang menyelamatkan kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Bersinarlah, kobarkanlah dengan nama Tuhan, kita wujudkan keadilan perdamaian. Bebaskanlah mereka yang sengsara berbelenggu menderita dari dosa kekelaman dunia. Kobarkan sending HKBP, bersinarlah dari terang dunia.